Kembali lagi dengan saya Aditya Wirawan, dosen tetap dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Ya, hari ini kita belajar mengenai apa itu pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, begitu ya. Adapun ya, kalau kita bicara pengamanan dan pemeliharaan, ya kita tidak pernah lupa dengan namanya siklus, ya siklus BMD itu sendiri. Dimana kalau kita bicara siklus, kita bicara mengenai perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, ya kemudian pengamanan dan pemeliharaan. Nah, topik ini adalah topik yang kita akan ambil, ya. Kemudian penilaian, pemusnahan, pemindah tanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, begitu ya. Adapun ya, kalau kita lihat gitu, di sini ada beberapa dasar hukum ya terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020, gitu ya. Kemudian ada Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan terakhir yaitu Perda Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, gitu ya. Ya, kita masuk pada slide yang kedua. Ya, ini tentang pengamanan itu sendiri, gitu ya. Bahwa pengelola barang, pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan berada milik daerah yang berada dalam penguasaannya, ya, yang dikuasai, gitu ya. Dan pengertian ini, kegiatan dari pengamanan BMD itu sendiri, pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan baik pengelola barang maupun pengguna barang yang dimaksudkan untuk menjaga melindungi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Ya. Lalu pengamanan dan pemeliharaan ini ya merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dari penertiban upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum, ya. Jadi di sini ketentuan-ketentuan umum itu ada fisik, administrasi dan hukum, gitu ya. Nah, seperti apa sih ketentuan-ketentuan itu? Ya, kita masuk dalam slide selanjutnya. Sebelum kita memulai pada slide yang keempat mengenai pengamanan, ya yang tadi sudah dijelaskan mengenai fisik, administrasi dan hukum, saya mencoba untuk menjelaskan dulu bagaimana sih ataupun siapa sih subjeknya dan siapa objeknya dari terkait dengan pengamanan ini sendiri. Dalam konteks subjek, ya subjek BMD itu ada pengelola barang, ya pengguna barang, ya. Kalau pengelola barang itu PPKD, pengguna barang itu SKPD, kemudian ada kuasa pengguna barang adalah UPTD, begitu ya. Nah, menjadi kita bicara subjek ya di dalam lampiran Permendagri 19 tahun 2016, di situ ada struktur pejabat pengelola barang milik daerah, gitu ya. Dan setelah saya baca di dalam Perda, gitu ya, Perda nomor 1 tahun 2020 Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menggunakan terminologi yang sistem yang yaitu kepala SKPD sebagai pengguna barang, kemudian pengelola itu ada sekretaris daerah, ya, lalu di bawahnya langsung ada UPTD gitu ya, yang tidak memisahkan antara pejabat penatausahaan pengguna barang dengan pengguna barang pengguna. Nah, tapi menjadi satu kesatuan. Jadi menggunakan struktur yang lebih simpel begitu, ya. Kemudian kita masuk siapa objeknya, ya. Objeknya di sini ya ada tanah, bangunan, selain tanah dan bangunan dan sebagainya. Ini adalah objek pengamanannya, gitu ya. Lalu mengapa sih kita perlu untuk melakukan pengamanan BMD, gitu ya?
Pada dasarnya kita melakukan pengamanan BMD itu Pak, fungsi dasarnya yaitu menjaga dan melindungi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya agar ya tidak hilang, yang pertama. Yang kedua adalah tanah dan bangunan beralih kepemilikan tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Yang ketiga, tanah tidak diserobot dalam penguasaan pihak lain. Yang keempat, mesin peralatan kendaraan tidak dipakai dalam penguasaan pihak lain, gitu ya. Kapan diketahui BMB tidak aman? Nah, ini. Jadi, kapan sih waktunya? Yang pertama adalah ketika dilakukan stok opnam. Ya, itu terkait dengan persediaan. Lalu ada fakta di lapangan, misalkan pada waktu pelaksanaan pengawasan, ya, misalkan diduduki oleh pihak lain. Lalu bisa saja adanya gugatan hukum, ya, permasalahan hukum karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum, ya. Nih, kemudian ada temuan yang aparatur intern pemerintah, ya, ataupun aparatur pengawas eksternal, sehingga fungsi dari pengamanan BMD ini ada dua hal. Yang pertama adalah fungsi yaitu ketidakpatuhan pengamanan administrasi, ketidakpatuhan pengamanan fisik, ketidakpatuhan pengamanan hukum. Nah, ini dampaknya nih. Di sisi yang lain, early warning systemnya melalui Wasdal tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan ya di dalam Permendagri 19 tahun 2016 di mana pensertifikan tanah itu harus atas nama pemerintahan daerah, ya. Ketika kita bicara BMD itu berupa bangunan, harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintahan daerah, misalkan IMB-nya atas pemerintahan daerah dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan selain tanah dan bangunan? Ya, misalkan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang, misalkan dalam buku kepemilikan kendaraan bermotor, ya, BPKB. Maka di situ atas namanya adalah pemerintah daerah, gitu ya, atau atas nama pengguna barangnya, gitu. Ya, misalkan saat dinas tata kota, dinas apalagi perhubungan, lingkungan hidup dan sebagainya, gitu ya. Lalu bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman, ya. Tapi terkait dengan bukti kepemilikan BMD, ya, kesemuanya itu dilakukan oleh pengelola barang, ya, itu ada di perdanya itu. Jadi semuanya bukti kepemilikan ada di pengelola barang, gitu ya. Dan kemudian di dalam slide selanjutnya, ya, kita masuk di dalam slide selanjutnya. Pengamanan, ya, kalau kita bicara pengamanan administrasi, maka di situ ada fungsi menata usahakan BMD dalam rangka mengamankan BMD dari segi administrasi, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara fisik, ya, maka di situ kita mencegah terjadinya penurunan fungsi, ya, jumlah dan serta hilangnya barang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum, ya, yaitu BMD terjaga terlindungi dari potensi hukum, persengketaan, gugatan, ya, kepemilikan pada pihak lain secara yang tidak sah, gitu. Next. Nah, pada slide ini, ya, dijelaskan bahwa wali kota dalam hal ini adalah khusus Surabaya, begitu ya, karena ini mengutip di Perda nomor 1 tahun 2020, dapat menetapkan kebijakan, ya, asuransi atau pertanggungan, ya, dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan pertimbangan keuangan daerah, gitu ya. Jadi dapat tuh, ya, dilakukan tadi pemberian asuransi maupun pertanggungan. Pada slide ini, ya, kita bicara mengenai ruang lingkup pengamanan, gitu ya. Kita bicara yang pertama yaitu pengamanan administrasi, ya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menata usahakan dalam rangka mengamankan BMD dari segi administrasi. Itu kegiatan administrasi yaitu menghimpun, mencatat, menyimpan dan menata usahakan dokumen kepemilikan secara tertib dan aman, ya, bisa dalam bentuk sertifikat, IMB, PBB, SPK, faktur,
berita acara serah terima, KIB, daftar barang dan sebagainya. Ya, lingkup administrasi dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama pembukuan penyimpanan, inventarisasi dan pelaporan. Terkait dengan penyimpanan dokumen, ya, bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib, gitu ya. Dan itu semuanya disimpan di tempat pengelola barang, ya. Bukti kepemilikan BMD dilakukan penyimpanan di pengelola barang, gitu. Kita ambil contoh, gitu ya, pengamanan administrasi tanah, ya. Maka di situ dokumen-dokumen yang harus ada. Yang pertama adalah melengkapi bukti kepemilikan, menyimpan sertifikat tanah, membuat kartu identitas barang, melaksanakan inventarisasi sensus barang daerah sekali dalam 5 tahun, ya, serta melaporkan hasilnya dan mencatat daftar pengelola dan pengguna barang, kuasa pengguna barang. Kemudian kita bicara mengenai pengamanan administrasi gedung dan bangunan. Maka di situ dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen kepemilikan berupa surat izin mendirikan bangunan, ya, keputusan penetapan status pengguna gedung dan bangunan. Kemudian ada daftar barang kuasa pengguna berupa gedung dan bangunan, daftar pengguna berupa gedung dan bangunan, daftar barang pengelola berupa gedung dan bangunan, berita acara serah terima, dokumen yang terkait yang lainnya diperlukan. Kemudian ada pengamanan administrasi kendaraan dinas, ya, misalkan buku kepemilikan kendaraan bermotor, ya. Kemudian fotokopi surat tanda nomor kendaraan, ya, berita acara serah terima, gitu ya, kartu pemeliharaan, daftar barang, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, faktur. Nah, ini yang sering terlupa adalah faktur, ya. Faktur ini juga penting nih, ya, karena itu pada dasarnya sebagai dokumen administrasi. Selanjutnya, ya, kita bicara mengenai pengamanan administrasi berupa rumah negara, ya. Di situ ada sertifikat, surat keterangan hak atas tanah, ya, surat izin penghuni, keputusan gubernur, bupati atau wali kota mengenai penetapan rumah negara, apakah dia masuk dalam golongan 1, 2, dan 3, gambar, ya, lengger bangunan, data barang, keputusan pencabutan surat izin penghunian dan sebagainya. Kemudian pengamanan administrasi berupa barang persediaan, ya, buku persediaan, kartu barang, berita acara serah terima, berita acara pemeriksaan fisik barang, surat perintah penyaluran barang, laporan persediaan pengguna barang, kuasa pengguna barang semesteran maupun tahunan, kemudian dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan, ya. Kemudian ada pengamanan administrasi, yaitu misalkan selain tanah, gedung, dan bangunan persediaan, yaitu faktur pembelian, dokumen berita acara serah terima, dokumen pendukung lainnya yang terkait yang diperlukan. Kemudian pengamanan administrasi barang milik daerah berupa barang yang tidak berwujud, gitu ya. Di sini bisa saja berita acara serah terima, lisensi, dan dokumen pendukung lainnya. Dapat mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan, ya. Kemudian kalau kita bicara konteksnya adalah pengamanan fisik, ya, maka kegiatan oleh pejabat yang ditunjuk oleh mengamankan BMD, OPTD ditunjuk sebagai mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang, maka pengelola barang dapat menetapkan kebijakan asuransi. Nah, tadi ya. Jadi diperbolehkan menggunakan asuransi. Jadi wali kota menetapkan tuh kebijakan tentang asuransinya. Tapi di sini harus didasarkan mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah, gitu ya. Lalu berkaitan dengan pengamanan fisik, yaitu misalkan pengamanan pasang tanda letak, pemasangan tanda kepemilikan tanah berupa papan nama, melakukan penjagaan langsung, mengubah bentuk tanah yang dapat mencerminkan upaya pengamanan BMD yang dimaksud, misalkan dipagar, dibuat pondasi dan sebagainya, begitu ya. Lalu pengamanan bangunan. Nah, di sini ada jaringan listrik, ya. Jadi tidak hanya bangunannya saja yang diamankan, tetapi juga termasuk jaringan listrik, jaringan air, jaringan lainnya, pipa, kabel yang layak, akses masuk, stiker kendaraan dan sebagainya. Kemudian pengamanan bangunan yang strategis, di situ ya pasti ada CCTV, metal detektor, resepsionis, satpam dan sebagainya.
Berkaitan dengan kendaraan dinas jabatan, ya, di sini adalah membuat BAST kendaraan antara kepala satker, ya, dengan penanggung jawab kendaraan. Pilihan kendaraan dinas operasional jabatan luar kantor menjadi penanggung jawab kendaraan, ya. Lalu menyimpan pada tempat yang di lingkungan kantor diberikan pengaman berupa kunci ganda, ya, dan sistem pengaman lainnya. Dilarang untuk dibawa pulang, gitu ya. Karcis kartu pas dipegang oleh penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Untuk kepentingan dinas, ya, dipakai pada hari kerja kantor hanya dalam kota, pengecualian atas ketentuan seizin pejabat yang ditunjuk dalam KPB, ya, kepala kantor pengguna barang. Ya, kerusakan terjadi karena kecelakaan atau tindak kejahatan lainnya akibat kesalahan ataupun kelalaian, maka perbaikan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan, gitu ya. Tata caranya, ya, kendaraan hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian, penanggung jawab kendaraan, maka penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan tuntutan ganti rugi. Ya. Kita masuk di dalam pengamanan rumah negara. Di sini adalah kuasa pengguna barang dilarang menelatarkan rumah negara. Diberikan patok dari bahan material yang tidak mudah rusak dengan ukuran panjang dan tinggi sesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap rumah negara harus dipasang papan nama. Papan pengamanan rumah negara, penghuni wajib memelihara, mengosongkan, menyerahkan beserta kunci dalam kondisi baik apabila sudah tidak berhak. Pengamanan barang persediaan, menempatkan barang sesuai dengan frekuensi, pengeluaran jenis barang, memperhatikan tata cara penumpukan barang yang tepat, menyediakan tabung pemadam kebakaran, ya, melengkapi alat bantu penanganan barang di gudang seperti tangga, palet, kereta dorong, roda 2, 4 dan lainnya, ya. Terkait dengan penumpukan barang-barang yang mudah atau sering digunakan itu dia letakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan tidak boleh diletakkan di lantai, gitu ya. Jadi ada ketentuan di Kementerian Keuangan itu yang meletakkan misalkan kayak kertas dan sebagainya itu ya kurang lebih 10 cm dari lantai supaya tidak terjadi kelembaban begitu. Kemudian, ya, menyediakan tempat penyimpanan barang seperti filing kabinet, ya, lemari dan lainnya di dalam gudang. Kemudian melindungi gudang tempat penyimpanan pengaruh hujan, banjir dan bahaya lainnya. Mengunci gudang tempat penyimpanan persediaan setiap waktu kecuali dalam hal mengeluarkan barang. Pengamanan BMD barang tidak berwujud, membatasi pemberian kode akses kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi. Melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh satker, gitu ya, artinya SKPD gitu. Kemudian kita masuk di dalam pengamanan hukum, ya. Pengamanan hukum ini adalah kegiatan untuk mengamankan BMD satuan kerja dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan. Melengkapi bukti status kepemilikan, menyimpan dokumen bukti kepemilikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara hukum. Misalkan tanah mengurus sertifikat, mengurus perubahan nama sertifikat atas nama pemerintahan daerah, CQ kepala dinas atau PPKD, gitu ya. Kemudian gedung dan membuat bangunan itu membuat IMB, usul penetapan status pengguna BMD. Lalu kendaraan operasional mengurus dokumen kepemilikan, ya, TGR bila ada. Langkah hukum lainnya membuat kelalaian dan kesengajaan. Rumah dinas adalah pendaftaran, penetapan status golongan, IMB dan penerbitan dan pencabutan SIP. Barang persediaan TGR, hal lain yang terbukti bukan kesalahan maupun kelalaian atas hilangnya kekurangan barang persediaan. BMD selain tanah dan bangunan, persediaan rumah dinas dan kendaraan, TGR, hal yang terbukti bukan kesalahan maupun kelalaian atas hilangnya berkurangnya barang selain tanah dan bangunan, kendaraan, rumah dinas, ya. Lalu terkait dengan barang tidak berwujud, ya, mengajukan, ya, lisensi dan sebagainya. Selanjutnya, ya, kita masuk di dalam slide selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan BMD, gitu ya. Bahwa pengolahan barang, pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di dalam penguasaannya. Pemeliharaan memiliki tujuan untuk menjaga kondisi, memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak, serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
biaya yang digunakan untuk pelaksanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD. Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain, biaya pemeliharaan jadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan BMD, gitu ya. Nah, kita masuk di dalam beberapa ketentuan-ketentuan, ya, di mana KPB kepala kantor pengguna barang secara berjenjang mengusulkan perencanaan pemeliharaan kepada pengguna. Selanjutnya diajukan pengelolaan barang untuk setiap tahunnya atau 3 tahunan, ya. Lalu tujuannya adanya pemeliharaan itu adalah mencegah BMD dari kerusakan dari cuaca, suhu, sinar, air, dan kelembaban, ya, fisik meliputi proses penuaan, pengotoran debu, ya, kemudian lain-lainnya mengakibatkan perubahan kualitas, sifat-sifat lainnya mengurangi kegunaan barang. Kita bagi menjadi 3 macam, ya, kerusakan ringan, yaitu adalah pemeliharaan dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai, pengurus barang, penanggung jawab tanpa membebani beban anggaran. Sedangkan sedang yaitu pemeliharaan perawatan yang dilakukan secara berkala dengan tenaga terdidik terlatih mengakibatkan pembebanan anggaran. Sedangkan berat adalah pemeliharaan perawatan yang dilakukan secara waktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya mengakibatkan pembebanan anggaran, gitu ya. BMD sebagai objek pemeliharaan, ya, tercatat dalam daftar barang, ya, baik pengelola, pengguna maupun kuasa pengguna dalam kondisi rusak ringan, baik, ya, status penggunaan sementara kurang dari 6 bulan. Pemeliharaan dikecualikan jika BMD berada dalam kondisi rusak berat, BMD sedang dalam status penggunaan sementara lebih dari 6 bulan, BMD yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain, dan yang terakhir BMD sedang status dilakukan pemanfaatan, ya. Pelaksananya pemeliharaan dilakukan dengan SPK, perjanjian atau kontrak, ya, pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang berwenang membuat kartu pemeliharaan oleh pengurus barang, penerima pekerjaan memelihara perawatan setelah dilakukan pemeriksaan kuasa pengguna barang atau yang berwenang. Laporan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang, melaporkan secara tertulis kepada pengguna barang secara berkala. Pengguna barang melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan pemeliharaan BMD. Demikian materi terkait dengan pengabdian masyarakat PKN STAN. Mungkin nanti kita dapat lanjut di dalam pertemuan tatap muka. Selamat belajar, ya. Semoga sehat selalu, tidak ada kendala apapun. Terima kasih.